Syariful Aziza dari kampus Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, Prodi Radiologi. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Menurut kakak, apa sih yang kakak ketahui tentang penulisan karya tulis ilmiah? Baiklah, membahas tentang penulisan etika penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang pertama kan karya tulis ilmiah itu adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan penerapan metode ilmiah kan. Kemudian untuk etikanya sendiri itu mungkin banyak dari teman-teman di kalangan mahasiswa yang ketika mereka melakukan karya tulis ilmiah pasti mereka akan melakukan plagiarisme atau copy paste dari tugas-tugas dari kakak-kakak senior mereka. Nah, mungkin itu merupakan pelanggaran hak cipta dari KTI itu sendiri. Kemudian dimana mungkin seorang penulis itu harus menerapkan kejujuran dalam penelitian mereka. Gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan kedua, apa kendala kakak dalam penulisan karya tulis ilmiah? Baiklah, membahas tentang kendala dari kalangan mahasiswa sekarang itu mungkin susahnya mencari judul KTI itu sendiri. Karena kenapa? Yang mana di era modern ini mungkin untuk mencari karya tulis judul KTI itu sendiri kan harus mencari yang zaman sekarang gitu, bagaimana yang lebih modern, yang mungkin kendala yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu susahnya tempat penelitian itu sendiri, karena tidak banyak lokasi atau tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang kita pilih. Kemalasan. Analogi seperti ini, ketika mahasiswa dia ingin membuat makalah, dia rasanya ada kemalasan, makanya dia memplagiat karya orang lain. Jadi itu kan masalah besar. Jadi yang saya tanyakan di sini, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya itu ya tentunya kita harus juga mencari referensi yang lain. Contoh, karena dalam kaidah teks penulisan, orang pertama kali lihat itu adalah cara penulisan. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya, yaitu mengambil referensi yang lain agar orang-orang tidak rancung atau dia melihat suatu objek makalah tersebut dia merasa wanti-wanti karena dia takutnya nanti ini karya orang lain. Makanya kita harus mencari referensi yang lain. Itu menurut saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Salah satu contoh yang tadi untuk mengatasi plagiarisasi dalam penulisan KTI yaitu mencari referensi. Ya, mencari referensi lain. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah yang perlu diperhatikan dalam etika penulisan KTI? Diperhatikan, ya. Jadi secara umum yang diperhatikan dalam karya tulis ilmiah itu adalah judulnya, sampul, karena pada dasarnya ketika kita melihat suatu karya, apa yang tadi kita lihat dari judulnya. Makanya kalau masalah konteks itu belakang sebagai teks yang diberikan tentang judul. Yang kedua apa? Isi dari makalah tersebut, karena isi merupakan sumber referensi dari kita untuk mempelajari suatu makalah. Jadi itu menurut saya judul dan isi yang diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Olia Amalia dari Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone. Baiklah, di sini saya akan bertanya mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu apa yang saudari ketahui mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah? Yang saya ketahui tentang etika penulisan karya ilmiah itu ada 4 poin. Yang pertama, harus ada kejujuran. Kedua, menjunjung hak cipta. Yang ketiga, terbebas dari plagiarisme atau mengcopy atau mengambil dari karya tulis orang lain. Dan yang terakhir itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga bermanfaat bagi halayak banyak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa harus ada etika penulisan karya tulis ilmiah? Mengapa harus ada etika dalam penulisan karya tulis ilmiah? Karena menurut saya etika itu kan sendiri bertujuan untuk agar membuat penulis bisa memahami bahwa selain penulis bisa menuangkan pemikirannya dalam karya tulis ilmiah, juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Maksudnya di sini di mana penulis tidak hanya menulis tentang sesuatu yang bisa dianggap fiksi atau pendapatnya menarik nalar sendiri, tapi bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar-benar bisa bermanfaat bagi halayak banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok keempat akan membahas materi tentang etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu etika penulisan karya tulis ilmiah. Jadi, etika penulisan karya tulis ilmiah merupakan perilaku seorang penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah yang membahas secara rasional, sistematis, dan kritis karya tulis ilmiah tersebut. Selain itu, etika dalam penulisan karya tulis ilmiah juga membahas tentang perilaku baik ataupun buruk seorang penulis yang memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiahnya tersebut. Dalam etika penulisan karya tulis ilmiah, perlu diperhatikan kaidah penulisan atau sistematika penulisan, serta sikap yang seharusnya bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Materi selanjutnya, tujuan etika penulisan karya tulis ilmiah. Penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Adapun fungsi dari etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai bagian sistem etik yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitiannya. Yang keempat, membangun kemajuan peneliti yang sehat, kuat, dan bermartabat. Materi selanjutnya yaitu kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cara pengutipan dan perujukan. Penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Jadi, penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiat. Yang kedua yaitu cara perizinan. Penulis wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan dan menjelaskan bahwa apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian dimodifikasi atau dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu cara penyebutan data. Nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu sifat etika penulisan ilmiah. Yang pertama, kejujuran atau husni. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah ada, baik sehingga tulisan dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, bebas dari plagiarisme. Penyusunan kata karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu menggunakan suatu gagasan, hasil pernyataan maupun kalimat orang lain yang diakui sehingga karya tulis ilmiahnya tanpa menyebutkan sumbernya. 3. Menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuan dalam ilmu dan pengetahuan secara hak untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil temuannya. Yang keempat, keabsahan, yaitu karya ilmiah tulis. Tulis harus mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikan secara baik bahwa gagasan adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Yang kelima, keterandalan, yaitu ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan.